Alaspati. Alas artinya hutan. Pati artinya mati. Hutan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sapo, kembali lagi di channel The Ones and Only. Padahal biasa aja sih. Iya, biasa aja. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film horor Indonesia yang berjudul Alaspati, yang berarti hutan mati dalam bahasa Jawa. Film ini rilis perdana pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Jose Purnomo. Oh iya, silahkan like dan jangan lupa subscribe ya jika kalian menyukai video ini, oke? Kalau udah, film pun dibuka dengan memperlihatkan 5 orang sahabat yang merupakan para mahasiswa yang terdiri dari Raya yang diperankan oleh Nikita Willy, Randy oleh Roy Sungkono, Dito oleh Jeff Smith, Vega yang bukan motor beat diperankan oleh Stevie Zamora, dan Jessie yang saat itu masih berada di dalam kelas diperankan oleh Naomi Paulinda. By the way, Raya and Geng ini telah dikenal sebagai kelompok vlogger atau konten kreator video-video viral berisi kenekatan ekspedisi mereka. Merasa bosan dan konten vlog yang tidak selalu mencapai jumlah viewers yang diharapkan, serta didorong oleh ketenaran cyber dan uang, membuat mereka memutar otak, mencari sesuatu yang bisa membuat vlog mereka semakin terkenal luas dan mendapat lebih banyak pundi-pundi uang pastinya. Lihat deh, ada tempat serem banget, kuburan. Raya yang tanpa sengaja membaca sebuah artikel tentang area pemakaman misterius di sebuah hutan terpencil bernama Alaspati, membuat mereka pun mendapat ide untuk ke sana karena yakin dengan konten horor pasti akan bisa mendobrak jumlah viewers mereka akan semakin meninggi. Oh iya Sapo, sebelum lupa, isi artikel yang dibaca Raya tadi berisi tentang Alaspati, yang mana tempat tersebut adalah sebuah kuburan adat tradisional yang terkenal angker. Karena ceritanya nih, setiap yang dikubur di sana adalah orang yang tidak diterima oleh kerabatnya, juga tidak diterima oleh alam baka. Siapapun orangnya yang datang ke lembah Alaspati, orang itu tidak akan kembali. Well, terlepas dari itu semua, mereka pun tetap melanjutkan perjalanan ke Alaspati. Dan pastinya, perjalanan mereka tidak akan mudah dan memakan cukup banyak waktu, karena mereka harus melewati sebuah sungai yang dikelilingi hutan belantara serta tebing-tebing besar. Namun yang namanya anak muda ya kan, hal tersebut justru mereka anggap sebagai tantangan dan have fun for the trip. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di hutan Alaspati. Bukan film horor dong, kalau kedatangan mereka ke tempat yang dikenal angker itu akan baik-baik saja. Mereka pun langsung disambut tidak baik oleh sosok hitam yang terekam dari kamera saat melakukan proses syuting vlog mereka. Juga alat sound recording yang dipegang oleh Dito tiba-tiba mendeteksi suara misterius yang menyeramkan. Dito pun lalu memanggil Raya untuk turut mendengarkan hal aneh tersebut. Merasa penasaran, mereka pun mulai mencari sumber suara aneh tersebut. Dan akhirnya mereka pun sampai di sebuah area, yang mana di sana mereka menemukan pemakaman jenazah-jenazah yang tidak dikubur ke dalam tanah, melainkan tergeletak di atas papan yang disanggah oleh beberapa kayu. Awalnya Raya dan yang lain merasa aneh dengan pemandangan di depan mereka, namun hal itu tak membuat mereka mengurungkan niat untuk tetap melakukan vlogging. Seakan tidak menghormati penghuni di sana, Raya sempat tertarik dengan salah satu jenazah, menemukan sebuah kalung lalu mengambilnya. Bahkan mereka dengan berani bermain serta mengambil selfie dengan jenazah-jenazah di sana. Kecuali hanya Jessie yang terlihat tidak senang dengan perlakuan teman-temannya, karena menurutnya tidak sepantasnya mereka berbuat hal tidak sopan di sebuah pemakaman. Gue ada ide biar konten kita menarik. Namun Jessie yang terus digoda oleh teman-temannya demi keberhasilan konten mereka pun mencoba untuk memanjat ke salah satu kuburan tersebut. Malangnya saat berada di atas, kayu penyangganya tiba-tiba patah dan seketika membuat Jessie tewas bersimbah darah di tempat. Baiklah teman-teman semua. Hal tersebut pun membuat Raya dan yang lain berteriak histeris, dan yang membuat saya histeris, tidak pikir panjang mereka langsung kabur tanpa mencoba menolong dan hanya meninggalkan Jessie di sana. Raya dan yang lain pun kembali ke rumah mereka masing-masing.
Mereka tak menyangka hal mengerikan yang terjadi membuat Jesse kini telah tewas. Tidak mau berurusan dengan kantor polisi, mereka semua pun memutuskan untuk tetap diam dan vlog Alaspati tidak jadi mereka publish agar tak seorang pun tahu tentang kematian Jesse. Tapi semenjak kepulangan mereka dari Alaspati, satu persatu dari mereka pun mengalami gangguan misterius yang terus berulang. Entah itu di rumah, di kampus, bahkan di kafe tempat mereka sering berkumpul bersama. Pada suatu malam, saat Dito mencoba memeriksa kembali rekaman mereka pada saat di Alaspati, tiba-tiba alat sound recordingnya menyala dengan sendirinya. Lalu dia pun menemukan suatu keganjalan di dalamnya. Keesokan harinya, saat berada di dalam kelas, Raya yang tiba-tiba mendapat notif bahwa video mereka di Alaspati terposting langsung menanyakan hal tersebut kepada Dito. Dito pun langsung menyangkalnya. Mereka berdua sedikit berdebat karena bertanya-tanya siapa pelakunya, hingga membuat mereka diusir dari kelas karena mengganggu pelajaran. Namun saat Raya membuka pintu, dengan anehnya dia mendapati bahwa dirinya telah kembali ke dalam hutan Alaspati, di mana dia di sana melihat Jesse yang... Hal tersebut pun membuat Raya berlari dan ketakutan. Ya iyalah Sapo, saya sendiri juga akan lari kalau kayak gitu mah. Ketegangan dalam hayalan Raya pun terhenti saat Dito datang menghampiri dan memegang bahunya. Randy yang juga sudah berada di sana pun mengatakan bahwa bukan dia yang memposting video mereka, malah mengira bahwa Vega lah yang telah melakukannya. Oh iya Sapo, selama kepulangan mereka dari tewasnya Jesse di Alaspati, si Vega yang bukan motor Beat tidak pernah muncul lagi di film. Mungkin diambil cuti karena ada balapan motor Vega kali ya? Atau gimana? Kalian penasaran? Sama, si Raya juga penasaran, sehingga dia pun memutuskan untuk mendatangi Vega di kosannya. Namun saat berada di sana, Raya pun menemukan Vega yang hanya terduduk sambil ketakutan. Saat ditanya, Vega hanya berkata bahwa dia di situ. Ada di dalam situ. Dia siapa? Raya yang penasaran siapa yang dimaksud oleh Vega menuju ke sebuah kamar yang pintunya terbuka dengan sendirinya. Walaupun dilarang oleh Vega, Raya tetap nekat masuk ke dalam dan tiba-tiba mendengar suara ketukan dari dalam kamar mandi. Saat Raya membuka pintunya, Raya yang ketakutan pun segera berlari sambil menarik tangan Vega untuk segera keluar dari sana. Namun saat berada di depan pintu, kaki Vega seakan ada yang menarik hingga membuat Vega terlihat melayang ke udara. By the way, ini hantunya cewek atau cowok sih? Karena kalau cowok ya enak dong. Buat para cowok ya you know lah what I mean Sapo. Lanjut. Singkat cerita, Raya dan Vega yang berhasil kabur akhirnya sampai di rumah Raya. Di sana juga sudah ada Dito dan Randy. Mereka berempat pun sedikit membahas dan sempat saling menyalahkan satu sama lain tentang mereka yang harus mengalami kejadian aneh selama ini. Yang mana Dito dan Raya menyalahkan Randy karena bermula dari idenya lah. Jesse terpaksa memanjat naik hingga membuatnya terjatuh lalu tewas. Namun Randy malah membalikan itu semua karena menurutnya Raya lah yang harus disalahkan. Karena dari dialah yang membuat mereka akhirnya pergi ke Alaspati. Di sini kita juga diperlihatkan flashback saat kecelakaan Jesse terjadi, bahwa sebenarnya Randy dan Raya ingin mencoba menolong Jesse, namun Dito melarang, beralasan bahwa dirinya saat itu tidak mau mereka terpisah-pisah, karena pada saat itu Vega telah berlari duluan dan harus mereka kejar. Menurut kalian siapa nih yang salah? Udah kayak game imposter aja ya. By the way, thanks buat Vega ya karena berhasil melaraikan bacotan mereka. Buat kalian nih, kalau ada yang baca di depan kalian, ya pecahkan aja sesuatu. Yang penting jangan HP kalian, sayang tuh. Randy yang kesal pun segera pergi dari sana, sedangkan Raya mengantar Vega ke kamarnya. Oh iya Sapo, masih ingat tidak dengan Dito yang menemukan hal aneh dalam rekaman suara mereka pada malam itu? Dito pun lalu menunjukkannya pada Raya, yang mana rekaman tersebut terdengar seperti rekaman biasa yang hanya terdengar suara Jesse di dalamnya. Namun saat rekaman itu didekatkan dengan alat pendeteksi suara, Doain kita selalu saat bertujuan. begitulah kira-kira bunyinya.
Berlanjut pada tengah malam, Raya yang sudah tidur terbangun karena mendengar alat pendeteksi suara Dito yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Namun saat Raya ingin mematikannya, tiba-tiba Vega pun muncul dari belakang dengan tatapan aneh seperti orang yang kerasukan. Dan saat Raya menoleh, seketika Vega pun sudah menghilang dari sana. Wih, biksu apa tuh? Vega! Raya pun lalu menemukan Vega yang terlihat seperti kerasukan setan Neji sambil melayang di udara dan seketika jatuh ke bawah. Sontak Raya pun turun untuk segera memeriksanya dan mendapati Vega akhirnya sudah sadar. Tapi anehnya si Vega ini malah terlihat ketakutan, lalu kabur dari sana sampai masuk ke dalam hutan, membuat Raya pun tidak sanggup mengejarnya. Ya kali Raya bisa ngejar motor Vega. Lalu adegan pun berpindah. Randy yang saat itu berada di rumahnya juga mendapat teror misterius. Dalam keadaan tidak karuan dan gelap, Randy yang hanya menemukan korek sebagai penerangan melihat kursi sedang kristal di atas meja. Ih, nggak serem dong, malah keren. Akhirnya Randy menemukan kameranya, lalu menyalakan inframerah dan terlihatlah sosok tersebut. Di sisi lain, Vega yang telah kabur ke dalam hutan tadi, tiba-tiba saja sudah berada di atas gunung tinggi. Ini gimana sih Sapo? Emang dalam hutan ada gunung tinggi ya? Si Vega yang udah stres atas semua yang terjadi pun sudah tidak tahan, lalu memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat terjun bebas dari atas gedung sana. Dan ya benar saja, keesokan harinya Vega sudah ditemukan dalam keadaan is dead. Di saat yang bersamaan, Raya, Randy, dan Dito pun sudah berada di sana. Mereka pun semakin yakin bahwa arwah Jessie lah yang meneror mereka semua selama ini. Randy pun lalu menyarankan, Kita harus kembali ke Alaspati. Kita harus ngubur Jessie secara benar. namun Raya tidak menjawab dan hanya pergi dari sana. Dan saat malam telah tiba, Raya yang saat itu berada di rumahnya kedatangan tamu yang tak diundang. Sosok tersebut pun terus mengganggu Raya sehingga membuatnya terpental jatuh ke bawah. Beruntung Raya still survive dan segera kabur dari sana menggunakan mobil. Namun karena sosok tersebut sakti kali ya, dia terus mengikuti Raya hingga membuat Raya semakin ketakutan dan panik ugal-ugalan mengendarai mobilnya. Dia pun kehilangan kendali dan menabrak sebuah mobil dari arah yang berlawanan sehingga menyebabkan mobilnya pun nyemplung ke dalam air. Keadaan pun semakin menegangkan karena Raya yang hampir kehabisan nafas terjebak dalam mobilnya. Beruntung Raya berhasil segera kembali ke permukaan. Namun sosok tersebut juga muncul pada saat yang bersamaan dan menenggelamkan Raya kembali. Oke, jeda dulu Sapo, ada yang nelfon tuh. Sorry, ternyata Raya yang menelpon Dito menyatakan bahwa dirinya telah kecelakaan dan mereka harus segera kembali ke Alaspati untuk menemukan jasad Jessie secara baik, seperti yang pernah diusulkan Randy sebelumnya. Kenapa nggak dari dulu sih Sapo ah? Berangkatlah mereka bertiga kembali ke Alaspati dan singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai dan segera mengubur Jessie dengan layak agar bisa melepaskan penderitaannya. Kita harus ceritain apa yang terjadi sama Jessie. Apapun resikonya kita hadapin sama-sama. Akhirnya Raya, Dito, dan Randy merasa lepas dengan mereka yang sudah membulatkan tekad untuk segera bertanggung jawab atas kematian Jessie. Di sisi lain, Jessie pun terlihat tersenyum dan mungkin akan segera pergi dengan tenang ke alam sana. Goodbye Jessie, sampai jumpa Sapo di film lainnya. Adegan pun berlanjut. Setibanya mereka di rumah masing-masing, Dito pun tiba-tiba melihat sebuah tulisan di layar komputernya. Kalian baca sendiri aja ya tulisannya. Dan tak lama setelah itu, di sisi lain, layar TV di rumah Randy tiba-tiba menampilkan adegan saat mereka mengubur Jessie. Padahal nggak ada yang bawa kamera pada saat itu di antara mereka bertiga. Dan di saat bersamaan dia juga kedatangan tamu yang tak diundang. Sedangkan Raya yang terbangun untuk menutup pintu balkonnya karena angin yang kencang tiba-tiba teralihkan melihat sesuatu di layar laptopnya. Dia pun melihat Dito yang seakan dicekik oleh sosok tak terlihat, serta Randy yang gak tahu kenapa tiba-tiba mengkorok lehernya sendiri dengan kapak yang dipegangnya. Tiba-tiba layar laptopnya pun mati, dan muncullah sosok yang menyeramkan, dan film pun selesai.
Overall film ini sih bagus, cuma saya pribadi sedikit kecewa karena berharap banyakkan adegan film itu kenapa bukan di hutan saja, sesuai judulnya Alas Pati atau Hutan Mati ya kan? Toh pasti akan lebih menegangkan dan lebih seru untuk ditonton. Bagaimana nih dengan pendapat kalian? Silahkan komen di bawah and see you in the next video. Oke Sabko, bye!